Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, kali ini saya berdialog dengan seorang pendeta yang bernama Lamsen Naibahu. Pendeta ini seolah-olah meyakini saya percaya Alkitab gitu. Padahal saya menjelaskan apa yang ada di dalam Alkitab. Nah, Pak Lamsen ini mengira saya percaya kepada Alkitab yang dia percayai. Kemudian saya menjawab bahwa saya 100% tidak mempercayai Alkitab yang Bapak Lamsen percayai. Tetapi saya menjelaskan berdasarkan Alkitab yang Bapak Lamsen percayai. Itulah inti daripada dialog ini. Dukung terus channel ini, like and subscribe, tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi dari channel ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan urusannya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan Anda adalah orang yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Selamat menyaksikan keseruan dialog ini. Jadi bagaimana? Kamu sudah mengakui Al-Quran salah kan? Yang benar Alkitab, bahwa yang tersalib itu adalah Yesus. Ya, baguslah. Memang Yesus terkutuk. Seharusnya saya yang terkutuk, mengalihkan kutukan itu kepada Yesus. Yesus terhina, diludahi, dilecehkan orang, menderita. Itu aturannya untuk saya, tapi dialihkan oleh dia kepada dia karena kasihnya kepada saya, sehingga saya beroleh hidup yang kekal. Contoh di zaman Abraham, atau disebut di Al-Quran Ibrahim, seharusnya anaknya lah yang harus dipotong oleh Ibrahim, dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kematian anaknya itu. Ditebuslah anaknya itu dengan binatang tebusan, sembelihan, sehingga yang seharusnya anaknya mati digantikan dengan binatang itu. Seperti itulah Yesus. Seharusnya saya yang mati, saya yang terkutuk, sehingga digantikan, ditebus dengan apa? Yesus itu sendiri terkutuk. Karena dikatakan terkutuklah orang disalib. Dianggap dia berdosa, padahal dosa saya itu bukan dosa dia. Kesalahan saya bukan kesalahan dia. Itu harusnya untuk saya. Itulah kebaikan Tuhan kami itu. Ya. Jadi Tuhan kami itu menyelamatkan kami dari kematian kekal akibat dosa itu. Begitu, Hasan Madura ya. Artinya kamu sekarang sudah mengakui Al-Quran salah, yang mengatakan yang tersalib itu bukan Yesus, adalah orang yang diserupakan. Saya lihat dari caramu ini. So, kalau memang begitu, terkutuklah yang di tiang salib ini kan Tuhan yang mengutuk orang yang di tiang salib. Dan Anda mengatakan, oh Yesus rela terkutuk. Berarti dulu di zaman Nabi Musa juga begitu. Orang yang terkutuk di zaman Nabi Musa itu rela terkutuk, dia itu demi orang lain, kan gitu, Bang Hussein. Dia itu rela terkutuk. Sama aja kalau diartikan seperti itu, Bang Hussein. Gitu. Walaupun zaman Babylon ya, penyembah berhala itu kan dikutuk sama Tuhan. Dia itu rela dikutuk demi rakyatnya, menyelamatkan rakyatnya. Kalau diartikan begitu, semuanya gak ada kejahatan, padahal udah jelas ini. Udah jelas kalimatnya di sini adalah Tuhan yang mengutuk orang yang di tiang salib. Itu titik gitu loh. Enggak usah dipoles-poles lagi gitu loh. Bukan begitu, Hasan Madura. Kita kan harus mengikuti ajaran Alkitab itu. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurangi, jangan dipelesetkan. Memang dari
dikatakan zaman Musa terkutuklah orang yang tersalib karena orang itu jahat, ya. Jadi Yesus itu dianggap penjahat, padahal dia tidak jahat. Dianggap bersalah, padahal tidak bersalah. Kan Alkitab berkata seperti itu. Jangan kita karang-karang. Nah, sekarang kamu belum pernah jawab. Kamu mengakui Yesus tersalib tapi tidak mati. Buktinya ditombak, perutnya itu keluar airnya kan. Berarti itu Yesus tidak mati. Oke. Tapi Al-Quran mengatakan bukan Yesus yang disalibkan, orang yang diserupakan. Jadi mana yang betul kira-kira? Mana yang betul ini Hasan Madura? Saya mau ikut kamu dulu ajaranmu itu. Alkitabkah yang betul atau Al-Quran? Loh begini Bang Sen, saya berbicara Yesus ditombak dan kemudian menurut Alkitab itu sendiri sebenarnya itu tidak mati Bang Sen. Karena apa? Karena sekarang ini zamannya sudah canggih Bang Sen. Saya berbicara Alkitab, belum berbicara Al-Quran ini Bang Sen. Nah, kontradiksi di dalam kitab-kitab Anda ini yang saya angkat gitu loh. Saya belum menuju kepada Al-Quran ini. Begini ya. Pertama, Alkitab Anda mengatakan Yesus ditombak dan kemudian mengucur darah. Nah, dari sini ilmu medis membuktikan, ilmu kedokteran membuktikan bahwa orang yang mati itu tidak akan mengeluarkan darah. Karena apa? Karena darahnya sudah beku, jantung tidak bergerak lagi kalau orang sudah mati itu. Nah, kalau ditombak kemudian darah mengucur, itu berarti belum mati gitu loh Bang Sen. Ini Alkitab Anda yang berbicara. Kan begitu ya. Setelah disandingkan pada ilmu medis, ternyata Yesus belum mati. Kan begitu. Nah, kemudian di dalam Alkitab itu juga mengatakan terkutuklah yang di tiang salib gitu. Artinya Tuhan yang mengutuk ini Tuhan malah gitu. Bukan saya, bukan orang Yahudi, bukan orang Romawi gitu loh. Nah, kalau yang mengutuk itu Tuhan, berarti orang yang di atas salib itu benar-benar terkutuk gitu loh Bang. Benar-benar memang orang yang jahat gitu loh Bang. Karena apa? Karena Tuhan yang mengutuk gitu. Mungkin kalau Pak Lamsen, kalau saya yang mengutuk mungkin bisa salah saya. Tetapi kalau Tuhan yang mengutuk, dia itu pasti orang jahat sudah. Gitu loh Pak Lamsen. Nah kemudian Anda demi menuhankan Yesus, maka kemudian diplesetkan hal-hal ini. Oh itu menggantikan kutuk kita. Di mana ada tertulis menggantikan kutuk kita gitu loh. Padahal di situ gak ada seperti itu gitu loh. Kemudian kenapa Anda tambah-tambahin seperti itu gitu loh. Saya tidak menambah-nambahin dan tidak mengurang-ngurangi. Saya menceritakan sesuai dengan Alkitab itu sendiri, kan begitu. Nah, itu kontradiksi di dalam Bible itu sendiri ya. Kalau Anda mengatakan sementara di dalam Al-Quran itu mengatakan diserupakan. Nah, kalau di dalam Al-Quran memang diserupakan gitu loh Bang Sen. Artinya Nabi Isa ini tidak disalib gitu. Tetapi diserupakan dengan Nabi Isa karena Nabi Isa diselamatkan gitu. Nah, ini sebenarnya juga termaktub di dalam nubuatan itu gitu loh. Ini di dalam nubuatan Mazmur itu. Aku akan menyelamatkan dan mengangkat dia dan menyelamatkan dia, meluputkan dari malapetaka itu gitu. Meluputkan dan panjang umur serta melihat keturunannya. Ini juga sebenarnya Nabi Isa itu tidak disalib gitu. Nah, kalau disinkronkan dengan yang terkutuk tadi, maka sesuai terkutuklah yang di tiang salib. Artinya yang disalib itu adalah orang terkutuk. Gitu loh, Pak. Nah, saya juga menemukan hal-hal yang janggal di dalam kitab Anda sendiri. Contoh, ketika di sidang, ini ingat ya, ketika di sidang itu ada dua Yesus di sini loh ya. Ingat Pak Lamsen, di sidang itu ada dua Yesus. Tetapi satunya Yesus yang jahat, satunya Yesus yang tidak bersalah. Kan begitu. Nah, kemudian yang disalib ini cuma satu gitu loh Pak Lamsen. Nah, yang mana? Yesus yang mana ini yang disalib ini gitu. Kalau saya baca ada dua Yesus, Yesus yang mana yang disalib ini gitu. Nah, bisa jadi yang disalib ini memang Yesus yang jahat itu gitu loh Bang.
Karena apa? Karena di dalam Alkitab itu sendiri ada dua Yesus gitu. Bahkan apa yang dikatakan muridnya yang sembunyi-sembunyi mengintip itu mengatakan dia itu tidak kenal sama Yesus itu. Artinya sama Yesus yang disalib itu tidak kenal gitu. Nggak kenal. Bukan kalau orang Kristen kan apa ya, menyelewengkan, oh dia itu kan pura-pura seolah-olah murid Yesus ini jahat, tidak mengakui gurunya gitu loh. Kan begitu. Tetapi kalau menurut saya murid Yesus ini sebenarnya tidak jahat gitu loh. Cuman dia itu benar-benar tidak mengenal Yesus, benar-benar tidak tahu bahwa itu siapa yang disalib itu gitu. Kenapa? Karena di situ Yesus ketika orang perempuan itu bertanya, dia itu tidak kenal, mengatakan tidak kenal pada orang itu gitu loh. Padahal ini cuma orang perempuan yang bertanya gitu loh, secara sembunyi-sembunyi gitu loh. Ini menandakan ada kejanggalan di dalam proses penyaliban tersebut gitu loh Bang. Artinya kamu percaya kepada Alkitab kan? Yesus ditombak, artinya Yesus tidak mati. Ditombak waktu disalib dia akan ditombak. Berarti Yesus kan tersalib. Jadi yang mana sih? Yang saya tidak mengerti kamu ini. Apakah kamu yakin bahwa saat Yesus ditombak itu tersalib kan? Tersalib kan menurut Alkitab. Artinya kamu membuktikan bahwa Yesus tidak mati waktu dikubur. Itu maksudmu kan? Tapi Al-Quran mengatakan Yesus tidak tersalib. Jadi mana yang benar? Alkitab atau Al-Quran? Jadi sesungguhnya kamu itu percaya benar Alkitab itu atau tidak? Kadang-kadang kamu benarkan ajaran Alkitab, kadang-kadang tidak. Jadi maksudmu apa sekarang ini Hasan Madura? Saya lihat bingung kamu itu. Bingung. Kadang-kadang kamu akui ajaran Alkitab, kadang-kadang tidak kamu akui. Kamu bilang kontradiksi. Kamu bilang Yesus tersalib, kamu akui ajaran Alkitab tersalib. Tapi kalau dibandingkan dengan Al-Quran, tidak tersalib. Jadi kamu itu sudah bingung kamu itu. Bingung kamu Hasan Madura. Sudah kebingungan kamu itu. Selamat malam Pak Longsen. Mudah-mudahan Anda mendapat berkah bulan suci Ramadan ini dan Anda bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda menjadi orang yang selamat fi din wal dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Begini Pak Longsen, begini, ketika Anda meragukan penjelasan saya, itu membuktikan bahwa Anda ini penasaran kepada saya, kan begitu ya? Penasaran kepada penjelasan saya. Seperti begini, sebenarnya begini Pak Longsen. Yang saya jelaskan itu ketika saya mengatakan itu orang yang disalib itu ditombak dan dia itu tidak mati, itu menunjukkan bahwa saya berbicara di dalam konteks Alkitab Anda gitu loh. Alkitab Anda gitu loh. Kalau Anda menanyakan bertanya kepada saya sebenarnya keyakinan saya ini apa? Keyakinan saya adalah Yesus tidak disalibkan gitu loh. Yesus tidak disalib gitu loh. Itu keyakinan saya. Tetapi kalau saya berdialog dengan Pak Longsen, maka saya harus menggunakan Alkitab Anda sendiri untuk membuktikan gitu loh Pak Longsen, bahwa di dalam Alkitab Anda juga terbukti Yesus itu tidak mati gitu loh Pak Longsen. Nah, untuk membuktikan maka saya merujuk kepada Bible itu sendiri. Nah, ketika akan dikatakan ditombak dan mengucurkan darah, nah itu membuktikan bahwa Yesus tidak mati karena mengucurkan darah. Artinya jantung itu masih berdetak terus gitu loh, sehingga darah itu dipompa akhirnya keluar gitu loh. Memompa. Nah, kalau orang mati itu jantung itu beku, tidak memompa. Artinya walaupun ditombak berapa kali pun itu tidak akan mengucurkan darah. Itu maksud saya. Itu berdasarkan kitab Anda, kan begitu. Nah, ketika saya mengatakan orang yang disalib itu adalah dikutuk oleh Tuhan. Nah, semua yang dikutuk Tuhan itu orang jahat gitu. Nah, itu juga merujuk kepada kitab suci Anda, yaitu Bible itu sendiri gitu loh Pak Longsen. Bible itu menjelaskan bahwa yang disalib itu adalah terkutuk gitu. Terkutuklah yang salib. Nah, kalau sudah Tuhan yang mengutuk, artinya yang salib itu adalah orang jahat gitu loh Pak Longsen.
Nah, di dalam kejadian-kejadian di dalam Bible ini sendiri sebenarnya membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan gitu. Nah, jadi Al-Quran benar. Di dalam Al-Quran juga dikatakan Nabi Isa itu bukan Tuhan. Juga Allah sempat mengklarifikasi di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa, apakah kamu yang mengajarkan orang-orang itu menyembah Nabi Isa? Nabi Isa, apakah kamu yang mengajarkan orang-orang sehingga orang itu menuhankan kamu, kata Allah. Maka Nabi Isa di dalam Al-Quran menjawab, demi Allah, Maha suci Engkau ya Allah, saya tidak pernah mengajarkan diriku sebagai Tuhan gitu. Nah, kalimat ini kemudian berangkat dari kalimat ini, maka saya mempelajari Bible gitu. Loh, kalimat Al-Quran mengatakan Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Nah, setelah saya cari di dalam Bible, ternyata Bible pun juga demikian gitu loh, Bang Sin. Di dalam Bible satu ayat pun tidak pernah ditemukan bahwa Yesus mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Nah, permasalahannya, siapa yang mengajarkan Yesus ini sebagai Tuhan gitu? Siapa gitu? Nah, inilah misi-misi penyesatan. Orang-orang memakai nama Yesus hanya untuk menyesatkan gitu. Bisa jadi begini, pertama awalnya itu dengan orang kekejaman yang dilakukan, ingin agar supaya murid-murid Yesus ini, orang pengikut Yesus ini tersesat dengan cara kejam, dibunuh, dibantai dan seterusnya, tidak berhasil. Malah membuat orang itu semakin yakin bahwa ajaran Yesus itu benar gitu. Nah, kemudian orang yang membantai tadi menggunakan cara lain gitu. Artinya apa? Dia itu pura-pura masuk ke dalam ajaran Yesus dan memakai nama Yesus, tetapi hanya untuk menyesatkan tujuannya. Artinya orang itu digiring pelan-pelan sehingga apa? Sehingga Yesus pun dianggap Tuhan gitu. Maka dari situ Yesus itu, setelah Yesus dianggap Tuhan, maka ini adalah sebuah penyimpangan, misi penyesatan di sini. Inilah yang disebut dengan memakai nama Yesus untuk menyesatkan gitu. Maka muridnya disuruh hati-hati menghadapi orang seperti ini gitu loh, Bang. Nah, kalau kita lihat kronologis kejadian Paulus ketika bertemu Yesus, itu sangat janggal gitu, Bang. Sangat-sangat janggal gitu. Kenapa saya mengatakan janggal? Karena di situ Paulus ini belum tahu siapa yang datang sudah berani memanggil dirinya Tuhan. Contoh gini ya, ketika Anda berjalan gitu ya, misalkan di laut gitu loh, berjalan dan ketika ada sinar di laut itu, gitu. Nah, apakah Anda akan berkata begini, siapakah engkau Tuhan? Apakah Anda berkata begitu, Walasin? Tidak. Kenapa? Karena Anda belum tahu siapa yang datang gitu. Nah, jika yang datang itu kepada Anda itu adalah iblis, maka ini berbahaya, Walasin. Akulah Tuhanmu. Nah, akulah Yesus. Nah, kemudian iblis ini memanfaatkan situasi seperti itu gitu. Artinya iblis ini menyesatkan Anda gitu. Nah, setelah Anda siapakah engkau Tuhan? Akulah yang engkau aniaya. Gitu. Iblis ini bisa menyamar sebagai malaikat terang gitu, sebagai terang gitu. Maka dengan kalimat ini Anda pun bisa tersesat dan Anda mengikuti, dan banyak orang yang mengikuti hal-hal seperti itu gitu. Tetap tanpa Anda menguji dulu siapa roh yang datang itu. Makanya di sini setiap roh itu harus diuji agar tidak tersesat gitu loh. Dan Paulus tidak menguji sama sekali. Inilah kesesatan yang Anda ikuti gitu. Nah, begitulah hasil dialog saya dengan Bapak Pendeta Lamsin Naibahu. Nah, di dalam dialog kali ini Paulus ternyata tidak menguji roh yang datang. Dari sinilah sebenarnya sudah ketemu konteksnya, yaitu Paulus tidak menguji roh yang datang, sehingga Paulus tidak tahu siapa yang datang, tetapi sudah berani Paulus memastikan itu Tuhan. Disinilah letak tipu daya iblis. Terima kasih, dukung terus channel ini. Mudah-mudahan Anda yang mendukung mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam urusannya, dan juga mudah-mudahan Anda dijadikan orang yang sukses dunia dan akhirat.
Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.